Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 111. Chapter 901-904. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya beberapa detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap makhluk kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran makhluk ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh makhluk kadal lainnya. Jijik. Mata kadal api besar itu menatap Xiao Yan dengan sinis. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak teriakan, jijik, yang tidak dimengerti Xiao Yan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiao Yan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh makhluk besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok, yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Jijik. Tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara, jijik, yang tajam. 1000 kadal di belakangnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Sosok Xiao Yan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan doki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu menyemburkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat terhadap makhluk kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada banyak makhluk kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Dowling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk satu pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah terang mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiao Yan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada banyak kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli betapa kejamnya metode Xiao Yan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiao Yan melambat. Engah. Pisau tajam menusuk dada makhluk kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu. Manik-manik berwarna merah cerah dikeluarkan dan ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap makhluk kadal api yang sangat padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiao Yan, yang sudah menghabiskan cukup banyak doki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan, kecuali dia berhasil mencapai bagian magma di mana makhluk kadal api tidak bisa pergi. Setelah dokinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiao Yan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan doki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah padat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Makhluk kadal api yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak sosok kadal api tiba-tiba berhenti melawan Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens.
Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa makhluk kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah makhluk kadal lainnya. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiaoyan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin makhluk kadal api ini seharusnya berada di sekitar kekuatan di tingkat Do Huang awal. Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut makhluk kadal api dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiaoyan dari segala arah. Meskipun Xiaoyan tidak takut pada bola magma sederhana di depannya, tapi saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak bayangan muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris mengenai Xiaoyan, dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut, ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan, dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiaoyan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiaoyan sudah berada di belakang pemimpin kadal api itu. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiaoyan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah, saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiaoyan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiaoyan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang makhluk kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Huff! Xiaoyan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba dicondongkan ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh sosok kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang sebesar 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar, saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Tampaknya dia telah meremehkan teknik Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini, setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiaoyan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Makhluk kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiaoyan. Jijik. Setelah Xiaoyan membunuh pemimpin kadal api, banyak mata makhluk kadal api di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 sosok kadal api memekik berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa makhluk ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiaoyan, yang telah menyebar, merasakan sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal api yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan sosok kadal api ini. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai makhluk kadal di magma ini. Oleh karena itu,
mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal api untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Valen Heart Flame melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan anehnya menghilang di depan fokus banyak sosok kadal api. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembakkan dengan cara seperti kilat, tidak lama setelah Xiao Yan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini, makhluk kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut, dan menyambut sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api jantung yang jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati dan menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya melihat keluar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan sosok kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada sosok yang lebih kuat dalam ras kadal api ini? Jika itu ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma, dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan jumlah yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Makhluk kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke dalam magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak makhluk kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan tergantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma, berasal dari kerangka misterius atau dari api jantung yang jatuh ini. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama, sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Flame Heart Valen ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari Flame Heart Valen di dalam tubuh Xiao Yan. Jika seseorang menggambarkan api hati yang jatuh dalam tubuh Xiao Yan sebagai bentuk yang matang, api hati yang jatuh di depan Xiao Yan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk terbentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa ada dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama.
Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar. Mata Xiao Yan tertuju pada Valen Heart Flame. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi Heavenly Flame ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk flame mantra, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi flame mantra membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini, sepertinya ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiao Yan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Bayi seperti Valen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi cahaya surga yang turun dari langit, menuju Inner Academy. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian ki langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan melemah banyak dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada sejumlah doki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan mengaktifkan menara pemurnian Blazing Sky Ki yang disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya, tetapi bayi Valen Heart Flame ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi Valen Heart Flame yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan Valen Heart Flame yang matang, seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi mungkin akan menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sedikit berbeda dari api biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba, bahkan Akademi Dalam akan memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu. Kegembiraan meningkat dalam hati Xiao Yan, ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah, ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya menara pemurnian Sky Ki yang berkobar. Munculnya bayi Valen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiao Yan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan akan menangkap bayi Valen Heart Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiao Yan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul, ketika Xiao Yan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Valen Heart Flame. Betapa tidak terduga telah ditundukkan oleh orang lain. Sosok manusia ilusi melirik Xiao Yan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa tuan tua ada di sini, dan telah mengganggu dengan kasar. Tolong maafkan saya. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan, sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan, saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya, terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Tuan tua, apa yang Anda maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. The Valen Heart Flame seperti ular panjang tak terlihat, yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan Flame Heart Valen. Bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyuman yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia dengan samar menjelaskan.
Ini karena aku adalah pemilik Valen Heart Flame sebelumnya. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya, mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Keke, tuan tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat saya menyempurnakan api hati yang jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Anda secara alami tidak dapat merasakannya, karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu. Orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati yang jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun. Setidaknya, penatua pertama Suqian sama sekali tidak menyadari masalah ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi sangat penting bagi Xiaoyan. Jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin adalah ahli tertinggi, tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan rohnya, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api hati yang jatuh. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Jiwa saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak bisa membahayakan Anda. Orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiaoyan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega, setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama tuan tua? Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumannya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze. Zunze. Hati Xiaoyan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini. Xiaoyan dengan jelas memahami apa yang diwakili di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini, adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo, sedikit tersenyum saat melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu takut. Saat itu saya masih hidup. Aku saat ini hanyalah sedikit roh yang tersisa. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun ini dengan asal-muasal yang misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari Valen Heart Flame. Tianhuo Zunze bermain dengan Valen Heart Flame di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan Flame Heart Valen berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiaoyan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima Flame Heart Valen, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengannya, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali Flame Heart Valen, hati-hati dalam Xiaoyan akhirnya sedikit memudar. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, anak kecil ini sembrono. Saya tidak tahu bahwa tuan tua ada di tempat ini. Mohon bersabarlah jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiaoyan. Dia segera menunjuk ke bayi nyala api tak terlihat dan bertanya dengan samar, apakah kamu juga tertarik dengan bayi api hati yang jatuh ini? Hati Xiaoyan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia segera tertawa datar dan berkata, itu adalah milik tuan tua ketika Anda masih hidup. Aku yang kecil untungnya mewarisi semacam api hati yang jatuh. Saya sudah puas. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Doki, kakekmu bahkan mungkin belum lahir. Tianhuo Zunze tersenyum saat dia menyelidiki kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api jantung yang jatuh. Dia perlahan berkata, Valen Heart Flame pertama yang saya temukan, ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu.
Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang. Xiaoyan mengangkat telinganya saat dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga memberi cukup banyak perhatian pada masalah api hati yang jatuh. Saat itu, saya mengandalkan keterampilan kecil yang saya miliki, dan dapat menjelajah di manapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan Flame Heart Valen. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tianhuo Zunze dengan napas panjang yang terengah-engah mengandung desahan, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah masuk jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih api surgawi Valen Heart Flame. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat itu, saya tiba-tiba diserang. Tianhuo Zunze menghela nafas. Makhluk kadal api itu, sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat dia bertanya. Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka. Tianhuo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka adalah makhluk yang sebelumnya mengepung dan menyerang saya. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Makhluk kadal api itu sepertinya suku asli yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa bersaing dengan Douzun. Saat itu, saya bertemu dengan ahli ras kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya, pertempuran dua api surgawi telah menyebabkan tubuh saya terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir cerita setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tianhuo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan Valen Heart Flame yang telah aku taklukkan. Jiwaku terikat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Hati Xiaoyan tergerak sedikit saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tianhuo Zunze di depannya ini tidak dapat dikatakan benar-benar mati. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jiwanya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan, dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tianhuo Zunze di depannya ini, bagaimanapun, cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tak terduga bahwa benih api surgawi saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, ini masih dalam tahap bayi. Tianhuo Zunze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi Valen Heart Flame dipegang di dalamnya. Dia tersenyum saat melirik Xiaoyan. Dia dengan samar bertanya, apakah Anda ingin mendapatkannya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera berkata dengan hormat, Tuan tua, beritahu anak kecil ini tentang syarat Anda, jika Anda bersedia memberikan bayi api ini. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak. Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang dapat dengan mudah dibunuh Xiaoyan, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Douzun asli. Xiaoyan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiaoyan bersikap lebih sopan sebelum menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, Anda harus membantu saya yang lama. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup. Tuan tua, tolonglah bicara. Hati Xiaoyan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuh Anda sangat kuat.
Selain itu, nyala api mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis kan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api jantung jatuh bukan? Tianhuo Zunze tersenyum saat berbicara. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzun. Yang tersisa hanyalah segumpal jiwa, tapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiaoyan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki roh seseorang yang terluka bukan? Tianhuo Zunze tertawa pelan. Mata Xiaoyan menyipit, saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Douzun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka yang tersisa, mereka ini mampu menjadi sangat kuat. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan tapi wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Membantu ahli kelas Douzun memperbaiki jiwanya bukanlah perkara mudah. Selain itu, dia baru saja bertemu Tianhuo Zunze, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil, kamu bisa yakin bahwa selama kamu bisa memperbaiki jiwa diriku yang dulu, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tianhuo Zunze tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, ditarik ke atasnya. Ini adalah teknik Do yang dulu membuat saya terkenal saat itu, teknik mengusir api 5 cincin. Haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Do. Ini harus dideskripsikan sebagai metode pengontrol nyala api. Tianhuo Zunze melemparkan gulungan itu ke Xiaoyan dan berkata, selama Anda membantu saya yang lama, benda ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu memperbaiki jiwa saya, setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Xiaoyan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik mengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol api. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan sepenuhnya teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiaoyan menyapu pengantar yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti pada deretan kata-kata kecil terakhir. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiaoyan menatap tajam keempat kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Do kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Do kelas tertinggi yang dia temui kemungkinan besar adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk teknik Do kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Xiaoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang beberapa saat. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian nyala api. Dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya atas api surgawi untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi, berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiaoyan tertawa getir saat memikirkan sampai saat ini. Saat ini, bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini, benar-benar menarik bagi Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam beberapa saat. Tianhuo Zunze tidak mendesaknya. Semua yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiaoyan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiaoyan menghela nafas panjang. Mata cerahnya melirik Tianhuo Zunze saat dia perlahan berkata, saya bisa membantu Tuan Tua memperbaiki jiwa Tuan. Tapi, saya harap Tuan Tua setuju untuk menambahkan syarat lain.
Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya berharap tuan tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun, jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." Melindungi Anda selama 1 tahun. Tian Huo Zunze tertegun saat mendengar ini. Senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya menjadi pengawal selama 1 tahun. Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan begitu saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu setahun hanyalah waktu yang singkat, bagi seorang ahli kekuatan seperti Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Tuan berhasil memperbaiki jiwa, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk mempekerjakan Tuan Tua selama 1 tahun bukan? Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperbaiki jiwa saya. Dengan kekuatan jiwa saya saat ini, saya tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun." Tian Huo Zunze merenung sejenak, sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Tuan Tua, Anda bisa yakin. Ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun jiwamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, ramuan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit untuk ditemukan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Mudah-mudahan, aku yang dulu tidak salah. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bayi Valen Heart Flame ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya, saat dia dengan cepat mengeluarkan flame gathering pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah flame heart flame memasuki flame gathering pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat menyebar dengan tenang. Menjadi sangat akrab dengan api hati yang jatuh, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan flame gathering pot ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang kecil akan bersikap tidak hormat dan menerima hal ini." Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya setelah berbicara. Tian Huo Zunze tanpa sadar menggeleng tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, "Tolong ambil juga tulang-tulang saya ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang seorang elit Douzun." Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tian Huo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki sosok kadal api. Namun, Xiao Yan, yang pernah menderita kerugian sekali, tahu bahwa sosok makhluk ini sangat sulit untuk dirasakan di magma. Dia mungkin akhirnya menemukan jejaknya saat dia keluar. Saat ini, Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak ras kadal ini. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tian Huo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa bersaing dengan Douzun. Jika Xiao Yan bertemu dengan sosok kadal api dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Makhluk kadal api itu sangat peka terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, jumlahnya banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak mereka muncul. Pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku tersebut. Pada saat itu semuanya akan menjadi masalah. Tian Huo Zunze mengingatkan di samping. Saat ini,
dia perlu mengandalkan Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak ingin melihatnya dihancurkan oleh makhluk kadal api itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika makhluk ini menagih suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tertinggal dari air, dan akhirnya mati secara otomatis. Tian Huo Zunze berbicara dengan lemah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir, saya bertanya-tanya bagaimana makhluk ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada jauh di bawah. Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini. Ini karena dia melihat wajah Tian Huo Zunze di sampingnya, ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tian Huo Zunze membuka mulutnya saat kengerian melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang telah menjadi Dozun, mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini. Lama kemudian, suara terengah-engah Tian Huo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menasihati kamu untuk tidak menjadi penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya bisa secara samar merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tian Huo Zunze menghirup napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius Tian Huo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada eksistensi kelas Doseng di dunia magma di bawah, yang dapat menyebabkan seorang elit Dozun menjadi setakut ini? Saya dapat secara samar-samar merasakannya hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika ini adalah waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, terkadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tian Huo Zunze perlahan menambahkan. Xiao Yan menyeka keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di hatinya. Tidak hanya itu mampu menciptakan dua api jantung yang jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit Dozun di bawahnya. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasa terlalu tertekan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Doki saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma dengan aman. Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Anda bisa menunggu sampai Anda menemukan tempat yang aman sebelum berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian ini, kekuatanmu pasti akan melonjak. Tian Huo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar sebelumnya, Doki di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh makhluk kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika jantungnya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari bagian dalam sosok kadal api itu. Manik api. Tian Huo Zunze kaget saat melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak terduga bahwa Anda dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh makhluk kadal api. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat, tetapi terlalu liar dan keras. Kemungkinan besar ada risiko yang cukup besar untuk mengonsumsinya. Xiao Yan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Karena memiliki dua jenis api surgawi, Xiao Yan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk memurnikan dan menelannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga menjadi merah menyala saat ini. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya, saat melihat Xiao Yan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya lupa bahwa Anda memiliki api surgawi. Mata Tian Huo Zunze berhenti di tubuh Xiao Yan.
Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, ini tidak terduga diriku yang dulu, masih diberi kesempatan untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku. Hal yang ditelan Xiao Yan adalah manik api dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih, sebelum benar-benar memurnikan manik api. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Doqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanannya, saya seharusnya berhasil mencapai Do Huang bintang 6. Namun, aku harus cepat meninggalkan tempat ini sekarang. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap diisi dengan Doqi. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya, untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisi saya saat ini, saya tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Tian Huo Zunze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan melihat Xiao Yan berdiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya bersuka cita karena tidak sembrono, karena kepalanya sudah pusing melihat keuntungan yang didapatnya. Tian Huo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tian Huo Zunze memindahkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiao Yan yang perlahan terbelah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya menjelma menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar menahan riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya terbelah, Xiao Yan dan Tian Huo Zunze tidak menyadari bahwa pilar cahaya selebar beberapa kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma yang merah cerah. Itu terbuka dan tertutup, tampak seperti sepasang mata. Sosok Xiao Yan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang tadinya berada di lengan bajunya, bergetar dan giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan sedikit kehangatan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap batu giok kuno itu. Badai muncul di dalam hatinya. Ini karena giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao. Giok Dewa Kuno Tuosi. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 111. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.